Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Melati Sabina dengan NIM PO 7139022227. Di sini saya dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tugas biostatistik dimulai dari judul. Kan di sini Bapak menyuruh saya membuat judul tentang diabetes yang ada hubungan tentang gaya hidup dan tentang pengetahuan. Di sini judul saya adalah pengaruh konseling farmasi klinik terhadap perubahan gaya hidup dan kontrol gula darah pada pasien diabetes mellitus. Nah, untuk latar belakangnya saya akan menjelaskan sedikit saja. Mungkin saya akan menjelaskan definisi diabetes. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang semakin banyak diderita oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data, prevalensi diabetes terus meningkat dan ini menjadi masalah serius bagi kesehatan masyarakat. Salah satu tantangan terbesar dalam mengelola diabetes adalah perubahan gaya hidup yang diperlukan oleh pasien. Banyak pasien yang mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya mengadopsi pola makan sehat, rutin berolahraga, serta mengelola stres untuk menjaga kadar gula darah mereka tetap stabil. Disinilah peran konseling farmasi klinik menjadi sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memberi informasi yang diperlukan serta dukungan emosional untuk membantu pasien melakukan perubahan positif dalam gaya hidup mereka. Nah, dampak dari masalah ini sangat besar dan bisa dirasakan oleh banyak pihak. Pasien tidak mampu mengubah gaya hidup mereka, beresiko tinggi jika mengalami komplikasi serius seperti penyakit jantung, kerusakan pada ginjal, neuropati, dan bahkan masalah pada penglihatan. Komplikasi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup pasien, tetapi juga dapat meningkatkan biaya perawatan kesehatan secara signifikan. Bagi pasien, ini bisa berarti pengeluaran yang lebih besar untuk perawatan medis dan obat-obatan. Berdasarkan kajian di berbagai literatur, banyak peneliti yang menunjukkan bahwa konseling farmasi klinik memiliki pengaruh positif terhadap perubahan gaya hidup dan kontrol gula darah pasien diabetes. Para farmasi klinik tidak hanya berperan dalam memberikan obat, tetapi juga menjadi pendidik yang membantu pasien memahami pentingnya diet sehat, aktivitas fisik, dan pengelolaan stres. Beberapa studi menunjukkan bahwa pasien yang mendapat konseling yang tetap cenderung lebih mampu mengelola diabetes mereka dan memiliki kontrol gula darah yang lebih baik dibanding dengan pasien yang tidak mendapatkan dukungan tersebut. Dalam konteks ini, konseling dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari penjelasan tentang cara membaca label makanan hingga pengembangan rencana olahraga. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan umumnya menganalisis pengaruh konseling farmasi klinis terhadap perubahan gaya hidup dan kontrol gula darah pada pasien diabetes mellitus. Untuk tujuan khususnya, yang pertama ada mengevaluasi efektivitas konseling, yaitu untuk mengukur peningkatan pengetahuan pasien tentang diabetes dan manajemen penyakit setelah mendapatkan konseling. Selanjutnya, untuk menganalisis perubahan gaya hidup, yaitu untuk mengidentifikasi perubahan dalam pola makan, aktivitas fisik, dan kepatuhan terhadap penggunaan obat pada pasien setelah konseling. Selanjutnya, untuk menilai perubahan kontrol gula darah, membandingkan kadar gula darah pasien sebelum dan sesudah konseling untuk menilai dampaknya. Selanjutnya, memberikan rekomendasi praktis, menyusun pedoman bagi farmasi klinis dalam memberikan konseling yang efektif untuk pasien diabetes mellitus. Selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan pemahaman mengenai peran penting farmasi dalam kesehatan dalam pengelolaan diabetes mellitus. Selanjutnya terdapat kerangka teori seperti ini. Nah,
Di sini terdapat pengaruh konseling farmasi klinis terhadap perubahan gaya hidup dan kontrol gula darah pada pasien diabetes. Berpengaruh juga untuk mengaruh konseling terhadap gaya dan kontrol gula darah 1. Bukti penelitian sebelum-sebelumnya, mekanisme perubahan gaya hidup setelah konseling, dan implikasi terhadap contoh gula darah. Untuk kontrol gula darah, yang pertama pentingnya contoh gula darah dalam diabetes, yang kedua metode pengukuran gula darah, yang ketiga hubungan antara gaya hidup dan kontrol gula darah. Selanjutnya terdapat kerangka pikir. Nah, untuk kerangka pikirnya di sini kan judulnya pengaruh konseling farmasi klinis terhadap perubahan gaya hidup dan kontrol gula darah pada pasien diabetes mellitus. Itu meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan untuk definisi operasional dalam penelitian perlu dibuat perlu dibuat adanya batas-batasan untuk variabel yang akan diteliti serta alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian variabel-variabel yang bersangkutan. Maka dari itu di sini saya membuat definisi operasionalnya. Yang pertama, variabelnya dari tingkat pengetahuan yang definisinya masyarakat tentang pengaruh konseling farmasi klinis tentang gaya hidup dan kontrol gula darah pada pasien diabetes mellitus. Cara ukurnya yaitu wawancara, alat ukurnya kuesioner, hasil ukurnya baik lebih dari 75%, cukup untuk 56-75% dan kurang dari 55%. Untuk variabel selanjutnya yaitu jenis kelamin. Definisinya keadaan tubuh membedakan manusia secara fisik berdasarkan fungsinya. Alat ukurnya wawancara, cara ukurnya wawancara, alat ukurnya kuesioner, dan hasil ukurnya laki-laki dan perempuan. Untuk usia, variabel selanjutnya usia. Definisinya lamanya hidup dihitung berdasarkan tanggal lahir. Cara ukurnya wawancara, alat ukurnya kuesioner, dan hasil ukurnya yang pertama ada usia 17-25 tahun, golongan kedua 26-35 tahun, golongan 3 36-45 tahun, dan golongan keempat 46-55 tahun. Selanjutnya ada variabel pendidikan. Definisinya itu pendidikan formal terakhir yang berhasil ditamatkan berdasarkan ijazah terakhir. Cara ukurnya wawancara, alat ukur kuesioner. Nah, untuk golongannya yang pertama tidak sekolah, yang kedua SD, 3 SMP, 4 SMA, yang kelima ada perguruan tinggi. Variabel selanjutnya ada pekerjaan. Definisinya jenis pekerjaan dimiliki sampel penelitian. Cara ukurnya wawancara, alat ukurnya kuesioner. Yang pertama ada pekerjaan golongan 1 tidak bekerja, golongan kedua IRT, golongan 3 wira swasta, golongan keempat pegawai negeri sipil atau PNS, golongan 5 pegawai swasta, golongan 6 pedagang, golongan 7 petani, dan golongan ke-8 pelajar atau mahasiswa. Sekian penjelasan saya mengenai tugas biostatistik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demelati Sabina dari kelas 3A dengan NIM PO 7139022227. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat data SPSS. Pertama, kita akan melakukan pengkategorian data. Nah, untuk pengkategorian data seperti ini. Pertama, kita akan mengambil data dari pengetahuan tentang diabetes dari yang sudah Bapak berikan kepada kami. Di sini karena absen saya nomor 14, maka saya akan mengambil data nomor 14. Nah, untuk data nomor 14 sendiri sudah tersedia. Lalu setelah itu kita pindahkan ke dalam Excel. Nah, setelah dipindahkan ke dalam Excel, lalu kita harus mencari nilai. Tahap selanjutnya kita akan mencari
nilai dari jumlah. Nah, jumlah sendiri didapatkan dari hasil penambahan dari P1, P2, P3, P4, dan P5. Maka didapatlah hasil jumlah. Untuk jumlah keseluruhannya dari data 1 sampai 30 adalah 15 sesuai dengan ketetapan, dan untuk persennya didapatkan dari jumlah dibagi jumlah keseluruhan dikali 100, maka didapatlah hasil. Untuk tahap selanjutnya pencarian nilai kategori itu didapatkan dari mencari data analyze-nya terlebih dahulu. Caranya yaitu kita akan pencet data analyze. Setelah itu klik descriptive statis, klik OK. Lalu kita input rank, kita input nilai dari persen, kita blok dari atas sampai bawah, lalu checklist summary statistik dan pencet OK. Maka akan timbul kolom seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai dari kategori. Kita buat dulu kategori dari yang terendah, sedang, dan yang tertinggi. Untuk mencari nilai kategori rendah, kita dapatkan dari hasil mean dikurang dengan standard deviation, maka didapatkan hasil 56.872. Dan untuk nilai tertinggi kita dapatkan dari mean ditambah dengan standard deviation, didapatkan hasil 79.128. Untuk nilai sedang didapatkan di antara nilai rendah dan tinggi, yaitu 57 sampai 78,99. Maka untuk pengkategoriannya, di bawah nilai 56 masuk ke dalam kategori 1 atau rendah, dan di antara nilai 57 sampai 78,99 mendapatkan nilai sedang, dan untuk kategori tinggi yaitu di atas 79,128. Setelah mendapatkan pengkategorian tersebut, lalu kita buka SPSS yang telah ada. Kita pencet data view seperti ini. Lalu untuk kolom 1 kita masukkan data karakteristik responden yang sudah ada. Kita copy dari pendidikan, jenis kelamin, hingga pekerjaan. Lalu kita masukkan datanya ke dalam SPSS. Setelah itu, kita copy juga nilai dari P1, P2, P3, P4, P5, jumlah dan kategori yang sudah kita buat. Setelah itu kita masukkan ke dalam SPSS. Setelah semua datanya masuk, kita kembali ke variable view. Nah, di variable view ini terdapat name seperti ini. Mungkin teman-teman bisa melihat. Ini ada name, type, width, decimal, label, value, missing, columns, align, measure, and row. Nah, untuk name-nya di kolom 1 kita isi yaitu pendidikan. Nah, kolom kedua jenis kelamin, kolom ketiga pekerjaan, kolom keempat 5, 6, 7, 8 yaitu P1, P2 hingga P5, kolom ke-9 jumlah, kolom ke-10 kategori. Selanjutnya untuk desimal nilai awalnya yaitu 2, maka kita rubah menjadi 0 untuk desimal kolom 1 hingga 10. Selanjutnya kita akan mengisi value. Untuk value-nya di bagian pendidikan, nomor 1-nya SD, nomor 2 SMP, dan nomor 3-nya SMA pengkategoriannya. Untuk jenis kelamin, pengkategoriannya 1 laki-laki dan 2 perempuan. Untuk pekerjaan, pengkategoriannya 1 ASN, 2 IRT, 3 wira swasta, dan 4 petani. Selanjutnya ada P1 hingga jumlah. Untuk P1 hingga jumlah, pengkategoriannya yaitu 1 tidak sehat, 2 kurang sehat, dan 3 sehat. Nah, yang di sini kan yang saya gunakan data pengetahuan terlebih dahulu. Untuk gaya hidup
P1 hingga jumlahnya. Kategori 1-nya yaitu tidak setuju, yang kategori 2-nya kurang setuju, yang kategori 3-nya setuju. Hanya itu saja yang membedakan antara pengetahuan dan gaya hidup. Selanjutnya ada kategori yang satunya rendah, 2 sedang, dan yang ketiga tinggi. Selanjutnya kita akan merubah bagian measure yang awalnya dari scale menjadi nominal. Itu kita ubah dari kolom 1 hingga tabel 1 hingga 10. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai tabel output deskriptif. Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama, untuk mencari tabel output nilai deskriptif, kita ketik analyze, setelah itu pencet correlate, setelah itu ada 3 pilihan, kita pilih bivariate, lalu untuk semua bagiannya seperti ini, yang ini kita pindahkan ke sini, ke variabel ini. Nah, setelah dipindahkan, lalu kita pencet OK. Setelah dipencet OK, maka akan muncul gambar seperti ini. Nih. Akan muncul gambar seperti ini. Setelah melihat gambar ini, kita akan bisa melihat apakah data ini termasuk valid atau tidak valid. Nah, sedangkan data yang saya punya semuanya valid karena di atas 0,05, maka tidak perlu dilakukan uji validitas lagi. Setelah itu kita akan mencari nilai tabel output cross table-nya. Nah, untuk tabel output cross table kita dapatkan dari kita klik analyze lagi, klik descriptive statistik, lalu kita klik cross table. Cross tab. Setelah itu untuk bagian row-nya kita masukkan pendidikan, jenis kelamin dan pekerjaan, dan untuk bagian kolomnya kita masukkan P1 hingga P5. Setelah itu kita klik OK, maka akan muncul gambar seperti ini. Seperti ini. Tuh. Didapatkanlah hasil dari cross tabulation. Dimulai dari pendidikan, jenis kelamin, hingga pekerjaan. Setelah itu semua didapatkan, maka dapat kita simpulkan berdasarkan hasil uji validasi deskriptif dan cross tab dari data yang ada, maka dapat disimpulkan untuk uji validitas beberapa korelasi signifikan ditemukan antara item-item pertanyaan dari P1 hingga P5 dan jumlah total pada tingkat signifikan yaitu 0,05 dan 0,01. Misalnya P1, P2, P3, dan P4 memiliki korelasi signifikan dengan total skor yang menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini cukup valid dalam mengukur konsep yang diujikan. Korelasi yang kuat juga ditemukan pada P5 dengan jumlah total R 0,583 yang P dan baiklah, selanjutnya hasil deskriptifnya sebanyak 30 responden memberikan jawaban lengkap tanpa data yang hilang. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik dalam hal kelengkapan. Selanjutnya untuk cross tab. Dari hasil cross tab tampak bahwa ada variasi dalam distribusi jawaban berdasarkan pendidikan, jenis kelamin, dan pekerjaan. Sebagai contoh, berdasarkan pendidikan, responden dengan tingkat pendidikan SD lebih cenderung berada dalam kategori tidak sehat pada beberapa pertanyaan seperti P1 dan P4. Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan SMA lebih tersebar di berbagai kategori. Selanjutnya, berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan menunjukkan distribusi jawaban yang berbeda. Laki-laki cenderung memiliki distribusi lebih merata antara kategori tidak sehat, kurang sehat, dan sehat. Sementara perempuan lebih banyak di kategori tidak sehat dan kurang sehat pada beberapa pertanyaan.
Selanjutnya, berdasarkan pekerjaan, ASN dan IRT memiliki distribusi jawaban yang bervariasi di berbagai kategori. Sementara, wira swasta dan petani memiliki distribusi yang lebih condong ke tidak setuju dan kurang setuju dalam beberapa pertanyaan. Secara umum, data menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara beberapa item pertanyaan dengan kondisi responden, serta terdapat variasi dalam distribusi jawaban berdasarkan karakteristik demografis seperti pendidikan, jenis kelamin, dan pekerjaan. Baiklah, sekian presentasi dari tugas biostatistik saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.